Ini sekarang kita masalah yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar. Jadi apa-apa yang diharamkan terhadap orang yang berhadas besar, ya, apa-apa sebab orang berhadas besar itu apa-apa sebabnya. Nah, coba perhatikan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada bacaannya diharamkan bagi orang yang berhadas besar dengan sebab bersetubuh atau dengan sebab keluar mani, yakni dalam keadaan junub. Nah, jadi orang dalam keadaan junub dengan sebab bersetubuh, dengan sebab keluar mani. Nah, jadi yang diharamkan atas orang tersebut ada berapa? Nah, yang dilarang, yang kada dibolehkan terhadap orang yang junub ini. Nah, yang ada 6 perkara yang tidak dibolehkan. Ini dengarkan, diperhatikan, disimak. Yang pertama yang kada dibolehkan dengan orang yang junub, dengan sebab junub, dengan sebab keluar sperma, dengan sebab keluar air mani. Nah, jadi yang diharamkan yang kada dibolehkan, yang pertama sembahyang, salat. Jadi kada boleh orang yang dalam keadaan junub kada diperbolehkan untuk sembahyang. Nah, yang pertama ingat, kada boleh. Kalau bang dalam keadaan junub, waktunya sudah nyampai waktu salat, misalnya salat subuh, sudah sampai azan, dalam keadaan junub, sedangkan dia mau sembahyang tapi dalam keadaan junub, belum lagi mandi. Nah, bolehlah dia ikut sembahyang, bolehlah dia sembahyang. Nah, kada dibolehkan, kada dibolehkan. Jadi diharamkan. Jadi lalu kayak apa caranya untuk bisa yaitu dengan cara mandi, ialah dengan cara mandi. Jadi yang pertama ialah sembahyang, kada dibolehkan. Orang yang sedang dalam keadaan junub kada boleh sembahyang, yang pertama. Yang kedua, tawaf juga kada boleh. Yang ketiga, menyentuh Quran. Menyentuh Quran juga tidak boleh. Sama aja dengan orang yang berhadas kecil, sama aja dengan orang yang dalam keadaan tidak berwudu. Jadi orang yang tidak berwudu sembahyang juga haram, tawaf juga haram, menyentuh Quran juga haram. Jadi orang yang junub ini menyentuh Quran, menyentuh Quran juga diharamkan. Menyentuh Quran, baik itu kertas menyentuh kertas yang tertulis pada itu kertas. Nah, misalnya baik itu kertas yang tertulis pada itu kertas, padanya itu kertas yang tertulis apa, yaitu ayat-ayat Quran. Nah, jadi ingatin, kada boleh menyentuh Quran atau menyentuh lembaran kertas nih. Atau menyentuh lembaran kertas itu yang ada di situ tertulis pada itu kertas ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi ingat tuh, kada dibolehkan orang junub, orang yang sedang orang yang bersetubuh, orang yang keluar mani.
yakni dalam keadaan junub kada boleh menyentuh kertas, sedangkan kertas itu ada bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kada boleh itu. Nah, jadi kada boleh yang tujuannya ayat tersebut untuk dibaca ujarnya. Lah kada boleh. Tuh yang ketiga. Nah, jadi ini menyentuh kada dibolehkan. Nah, boleh kita contohkan ini semacam buku-buku surah Yasin tuh nah. Lah kita dalam keadaan berhadas kecil, kita dalam keadaan berhadas besar, menyentuh itu Yasin itu sering kalau kita di acara Yasinan, di acara tahlilan, ya kalau di situ sering. Nah, di situ sering orang mengasihkan buku-buku atau surah-surah Yasin. Nah, jadi di saat kita membaca Yasin tersebut di acara Yasinan, di acara tahlilan, sedangkan kita dalam keadaan berhadas kecil, dalam keadaan tidak berwudu, di saat itu bolehlah kita menyentuh itu. Nah, dibolehkanlah kita menyentuh tulisan ayat Al-Quran yang ada di surah Yasin itu, bolehlah. Nah, kada diperbolehkan. Tuh ingatlah, kita sering itu karena kita belum tahu, kita sering terlanggar. Nah, sedangkan kita dalam keadaan tidak berwudu memegang buku Yasin tersebut, memegang ayat-ayat surah Yasin tersebut, sedangkan kita dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan berhadas kecil, bolehlah kita memegang bacaan-bacaan surah Yasin tersebut. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Lalu kayak apa supaya kita diperbolehkan untuk memegangnya? Nah, dengan cara berwudu dulu. Nah, berwudu baru kita ambil buku surah Yasinnya. Nah ingat. Nah, ini perlu kita perhatikan juga kalau kita habis di acara-acara gitu kan. Nah, dan juga ini yang lebih kita harus jaga lagi. Yang lebih kita harus jaga lagi, habis kita acara baca Yasinan atau baca tahlilan, yang lebih dijaga lagi sesudah selesai membaca buku Yasin, buku atau surah Yasin tersebut jangan ditaruh di lantai. Nah, jangan ditaruh di lantai. Kenapa jadi dilarang kita untuk menaruh di lantai? Karena itu merupakan juga sebagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Itu sebagian daripada surah-surah Al-Quran juga. Jadi habis membaca jangan surah Yasinnya itu, buku Yasinnya itu ditaruh di lantai. Nah, kenapa jadi dilarang? Nah, karena itu merupakan ayat daripada Al-Quran. Surah-surah dari Al-Quran juga. Nah, ingatin toh. Nah, jangan sampai ditaruh sekedudukan dengan kita yang membaca. Nah, ingat. Nah, jadi apa tadi? Yang ketiga, kemudian memegang Al-Quran. Kada dibolehkan juga orang dalam keadaan junub mengangkat atau menanggung Al-Quran. Maksudnya menanggung itu membawa. Jadi orang junub kada boleh mengangkat atau membawanya Al-Quran. Menyentuh haja tidak diperbolehkan. Orang dalam keadaan berhadas menyentuh kada boleh, apalagi mengangkat atau membawanya. Itu
nang mengangkat ini lebih bersangatan lagi haramnya. Menyentuh haja sudah diharamkan, orang yang berhadas menyentuh, apalagi memegang atau membawanya, itu lebih bersangatan lagi haramnya. Jadi mengangkat atau membawa Al-Quran. Jadi tidak boleh orang junub mengangkat atau membawa Al-Quran. Kemudian membaca. Nah, ingatin, orang dalam keadaan junub membaca Al-Quran kada dibolehkan. Jikalau satu huruf sekalipun dibolehkanlah orang dalam keadaan junub. Orang dalam keadaan junub dibolehkanlah. Walaupun ujarnya jikalau satu huruf sekalipun kada dibolehkan orang yang sedang junub membaca Al-Quran. Walau ba'da ayatin, ujarnya sekalipun sebagian ayat saja. Kada boleh. Sebagian ayat saja, sepotong ayat saja kada dibolehkan orang junub itu membaca Al-Quran. Walau harpan wahidan, satu huruf, sekalipun satu huruf, orang dalam keadaan junub itu kada dibolehkan membaca Al-Quran. Jadi kayak apa contohnya? Contohnya kayak apa? Contohnya ujarnya ka'annawal qira'ata wa ata bil ba'i qasidan annaha min bismillahi masalan, ujarnya. Contohnya lah seperti bahwasanya berniat seseorang nih membaca Al-Quran, mendatangkan atau menimbulkan dia dengan satu huruf haja, dengan huruf ba qasidan, dia bertujuan bahwasanya membaca itu tadi daripada kalimat bismillah itu termasuk ujarnya bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kayak itu aja ujarnya sudah kada payah romo, maka diharamkan yang seperti itu. Kada dibolehkan lah. Kada dibolehkan walaupun ba'da ayatin, ujarnya sebagian ayat. Kenapa jadi dilarang? Kenapa jadi diharamkan? Orang dalam keadaan junub untuk membaca Al-Quran walaupun sebagian ayat atau satu huruf aja. Kenapa jadi diharamkan? Karena Rasulullah SAW, karena ada hadis daripada baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, apa ujar Rasulullah SAW? La yaqra'u al-junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Ujar Nabi, jangan membaca kamu, ujar Nabi, jangan membaca kamu sekalian. Jangan membaca oleh orang yang junub, dan jangan juga membaca oleh perempuan dalam keadaan haid. Perempuan yang sedang haid dilarang oleh Rasul. Syai'an minal Quran, sedikit. Syai'an itu sesuatu atau sedikit daripada Al-Quran. Jadi Rasulullah itu melarang bagi orang yang junub, bagi perempuan yang haid, melarang untuk membaca sedikit jua pun daripada Al-Quran. Kada boleh lah. Lalu kayak apa? Jadi illa ma
illa mastusniya. Nah, illa mastusniya minhu ayil Quran, melainkan terkecuali. Nah, terkecuali dibolehkan nih untuk membaca daripada Al-Quran itu, nang dibolehkan. Nah, seperti kata tasmiyati inda ibtida'il aqli wa nahwihi. Nah, nih dengarkan. Jadi nang dibolehkan itu, ini nang dikecualikan. Kecuali boleh untuk membacanya daripada Quran itu seperti bacaan Bismillahirrahmanirrahim inda ibtida'il aqli wa nahwihi. Nah, di waktu kita hendak memulai makan, nah boleh membaca. Orang dalam keadaan junub, perempuan dalam keadaan haid, boleh membaca Al-Quran seperti bacaan Bismillahirrahmanirrahim di waktu hendak memulai makan. Nah, wa nahwihi dan seumpamanya, hendak makan kah, hendak minum kah, boleh. Hai, orang dalam keadaan junub, orang perempuan dalam keadaan haid, boleh aja membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lah, boleh aja. Walhamdulillahi rabbil alamin, boleh aja. Orang dalam keadaan junub, perempuan yang lagi haid, boleh membaca Alhamdulillahi rabbil alamin inda tamamil aqli, ketika sesudah selesai makan. Nah, boleh. Itu aja yang dibolehkan, membaca bismillah, membaca alhamdulillah, dan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu juga dibolehkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un indal musibati. Nah, di waktu mendapat musibah. Misalnya kita dalam keadaan junub, seorang perempuan dalam keadaan haid dan nifas, kemudian mendengar berita bahwa ada orang meninggal. Nah, jadi orang dalam keadaan junub atau perempuan dalam keadaan haid dan nifas, mendengar berita seseorang telah meninggal, nah dia boleh mengata bacaan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, dibolehkan dah. Nah, kemudian lagi wa indar ruqubi. Nah, di waktu kita mau menaiki kendaraan, di waktu kita mau menaiki kendaraan, jadi dibolehkan kita juga membaca apa yang dibaca, yaitu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, itu juga dibolehkan. Dibolehkan orang dalam keadaan junub, perempuan dalam keadaan haid dan nifas, dibolehkan untuk membaca, yaitu subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nah, itu yang dibolehkan, itu aja yang dibolehkan. Nah, jadi seseorang ini, orang yang mengata ini, jadi orang yang mengata ayat Al-Quran tadi bikas ditabaruki, yaitu dengan kasat, yaitu tabaruk, yaitu dengan kasat
tabarruk. Jadi tujuannya membaca tadi tujuannya? Yaitu mengambil berkah dengan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi tujuannya qasadnya yaitu qasad tabarruk. Atau ujarnya dengan tidak ada kasat-kasatan sama sekali, tidak ada tujuan sama sekali membacanya tadi. Jadi ujarnya pulang idza qasadal qur'ana wahdahu aw ma'a zikri fa innahu yahrumu. Ujarnya, apabila seseorang itu bertujuan, orang tersebut tujuannya apa? Yaitu membaca Al-Quran, semata-mata tujuannya membaca Al-Quran, tidak bertujuan untuk mengambil berkah kepada Al-Quran atau beserta zikir saja misalnya, fa innahu yahrumu, maka diharamkan. Jadi kalau kita membaca yang disebutkan tadi itu dengan tujuan hanya mengambil berkah daripada ayat Al-Quran, itu tujuannya. Jadi mana tadi sampai di mana mengangkatlah membaca Al-Quran. Kemudian nih, orang dalam keadaan junub, perempuan dalam keadaan haid dan nifas. Yang keenam, berhenti di dalam masjid. Kada bolehlah orang dalam keadaan junub berhenti di dalam masjid, dibolehkanlah. Berhenti di dalam masjid dan berbulak-balik ke situ ke sini, sedangkan dia dalam keadaan junub, bolehlah berhenti di dalam masjid, masuk ke dalam masjid dan berhenti di dalamnya, bolehlah orang dalam keadaan junub. Kada dibolehkan berbulak-balik di dalamnya, kada dibolehkanlah. Itu habis sudah yang diharamkan bagi orang yang berhadas besar dengan sebab bersetubuh atau keluar mani, yakni dalam keadaan junub, itu ada 6 perkara habis. Kemudian lagi haram dengan sebab haid dan nifas, itu ada 11 perkara. Apa tadi? Haram dengan sebab haid dan nifas, yaitu ada 11 perkara. Diingatkan, diperhatikan. Kalau bini kamu dalam keadaan haid, kalau inya kada tahu, nanti kalau ada yang kawin, punya bini, punya istri, sedangkan istri kamu dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, kalau kamu kada tahu, lalu kayak apa? Ayo perhatikan. Ini Arya deh nak kawin dah. Nak kawin kayak? Mana kawin? Pelajari dulu ilmu kawin. Jadi yang diharamkan dengan orang yang haid dan nifas apa? Yang pertama sembahyang, ada dibolehkan. Haram juga tawaf, menyentuh Quran atau sesuatu yang tertulis pada ayat Al-Quran. Jadi menyentuh Al-Quran atau sesuatu yang tertulis pada ayat Al-Quran itu haram juga. Mengangkat atau membawanya Al-Quran kada boleh juga, diharamkan juga. Membacanya juga
membaca Al-Quran dengan kasat membaca Al-Quran juga tidak dibolehkan. Orang haid dan nifas. Nah, berhenti di dalam masjid atau bolak-balik di dalam masjid. Tahulah bolak-balik lah. Ya. Oh area. Bolak-balik di masjid tahulah. Keluar masuk. Main-main di masjid. Orang dalam keadaan haid nifas main-main di dalam masjid. Kada dibolehkan. Haram orang dalam keadaan haid dan nifas berbolak-balik di dalam masjid. Berhenti pun juga diharamkan. Kemudian lagi puasa. Orang dalam keadaan perempuan dalam keadaan haid dan nifas diharamkan untuk berpuasa. Beda dengan orang junub. Orang junub, tahulah junub. Beda dengan orang junub. Orang junub boleh aja puasa. Orang haid dan nifas kada dibolehkan berpuasa, padahal sama aja pada berhadas besar. Boleh aja orang junub berpuasa, sedangkan orang haid dan nifas kada dibolehkan berpuasa, padahal sama aja pada dalam keadaan berhadas besar. Apa bedanya ya? Bedanya orang junub dengan perempuan yang haid dan nifas. Bedanya apa? Rangga? Bedanya apa? Ayo, bedanya apa? Bedanya lah perempuan haid atau perempuan nifas dengan orang yang junub itu, bedanya apa? Untuk mengerjakan puasa bedanya apa? Misalnya dia bersetubuh nih. Misalnya seseorang ini keluar mani di malam harinya. Misalnya seseorang ini keluar mani di malam harinya. Sebelum imsak dia mandi wajib. Sebelum imsak dia mandi dengan niat merangkat hadas besar. Bisa sudah dia puasa besok harinya di siang harinya. Iyalah Bino. Iyalah. Iya Jarbino. Iyalah. Sebelum imsak inya mandi sudah dengan niat merangkat hadas besar. Itu bisa sudahnya puasa di siang harinya. Beda dengan bibinian yang lagi haid, yang lagi nifas. Perempuan ini, bibinian ini, dia tidak akan bisa mandi wajib. Dia tidak akan bisa mandi wajib selama masa haid dan nifasnya belum habis lagi, belum berhenti lagi haid dan nifasnya. Haid dan nifasnya ini yang menyebabkan dia tidak bisa berpuasa. Karena dia tidak bisa, karena bibinian itu kalau dia belum berhenti darah haid atau darah nifasnya, dia tidak dibolehkan dulu untuk mandi wajib. Tidak dibolehkan dulu dia untuk mandi wajib, tidak dibolehkan dulu dia untuk mandi merangkat hadas besarnya. Jadi karena tidak dibolehkan, kada kawa dia untuk berpuasa di siang harinya. Jadi ini nang keberapa tadi? Nang ketujuh yaitu puasa kada dibolehkan orang haid dan nifas. Kemudian lagi talak.
Jadi bini dalam keadaan haid, bini dalam keadaan nifas, misalnya berantem sama bini berantem, sedangkan bini dalam keadaan haid, sedangkan bini dalam keadaan habis melahirkan, karena emosi, karena nafsu, bini ditalak. Nah, kada boleh bini dalam keadaan haid dan nifas, keadaan haid dan nifas lah, kada boleh ditalak bini. Tuh ingat, kada boleh. Tuh sangat dijaga. Bila marah jangan bini sedikit-sedikit kamku apa tadi? Jangan sampai seorang laki-laki mengeluarkan kata-kata talak kepada bininya. Lah, ada boleh. Nah, kemudian lagi lewat di dalam masjid jika takut mengotori masjid. Kemudian lagi bersedap-sedap atau bersentuhan antara pusat dan lutut, baik itu dengan syahwat atau kada bersahwat, baik dengan wata atau dengan selain wata. Akan tetapi bersedap-sedap dengan selain wata itu hanya diharamkan apabila tanpa lapik, kada belepik. Nah, itu diharamkan. Kemudian yang ke-11, mandi dengan niat mengangkat hadas besar sedangkan darah belum lagi berhenti. Itu juga diharamkan bagi orang yang haid dan nifas.